Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik-baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah berserah dan percaya pada Tuhan, hidup diberkati. Kita belajar dari pengalaman dan kesaksian Daud. Banyak orang ingin hidup diberkati oleh Tuhan. Daud memberikan kesaksian. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Dalam Mazmur 37, saudaraku, Daud di sini membagikan pengalaman hidupnya yang dipenuhi dengan kesulitan yang begitu banyak, bahkan ancaman-ancaman pembunuhan dari orang-orang yang membencinya. Daud hidupnya diberkati dan memperoleh kemenangan, saudaraku, dari semuanya itu atau dari setiap masalah dan problemanya yang sangat berat. Kenapa, saudaraku? Karena Daud sungguh-sungguh berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, dari Mazmur 37 ya, Mazmur yang terkenal yang sering kita bahas, saudaraku, kita akan belajar dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Belajar 3 kebenaran dari pengalaman Daud, saudaraku, bagaimana ia berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan sehingga hidupnya sangat diberkati. Walaupun dia begitu banyak mempunyai masalah, problema, ancaman-ancaman daripada musuh-musuhnya yang sangat membencinya, saudaraku, termasuk keluarganya dan bahkan anaknya, saudaraku ya. Yang pertama, saudaraku, Daud hidupnya sangat diberkati karena yang pertama, Daud menyerahkan hidupnya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kita perhatikan, saudaraku, dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, kata Daud ya. Dan percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, karena Daud bersungguh-sungguh berserah penuh ya, percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak, saudaraku, memberkati Daud, membela Daud dari berbagai macam ancaman pembunuhan, penganiayaan, dan Tuhan menolong Daud keluar, saudaraku, dari problema, dari masalah hidupnya yang berat. Nah, saudaraku, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, bahkan ancaman hidup yang berat, saudaraku. Yang membuat kita khawatir, bahkan takut, kita tertekan, saudaraku. Kita rasanya stres dan rasanya ingin gila saja begitu ya. Nah, saudaraku, mari kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Apapun masalah kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang sanggup menolong Daud, dia juga sanggup menolong kita, saudara. Memberkati hidup kita keluar dari setiap masalah. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, Daud hidupnya sangat diberkati karena apa, saudaraku? Karena karena Daud berdiam diri. Saudaraku, belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan, serta berhenti untuk marah. Nah, ini penting, saudara, berhenti untuk marah ya. Jangan gampang marah, jangan gampang emosi, tersinggung, saudaraku ya. Ini menghalangi berkat. Nah, kita lanjutkan, saudaraku, dalam Mazmur 37, saudaraku ya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9 ya, saudaraku. Tadi ayat 5 dan 6, sekarang ayat 7 sampai ayat 9 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, jangan marah, saudara, pada mereka. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah, saudaraku ya. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan,
yang menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri menantikan Tuhan, akan mewarisi negeri. Saudaraku, inilah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan mewariskan atau memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh berserah, yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, saudaraku, dan berhenti marah. Dengan berdiam diri dan menantikan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, kita tinggalkan kemarahan, panas hati, kepahitan, saudaraku. Maka saudaraku, kita akan diberkati. Karena kepahitan, panas hati, dan dosa-dosa itu menghalangi berkat Tuhan, saudaraku, menghalangi. Ya, mari kita tinggalkan semua itu, kemarahan, kepahitan, iri hati, supaya berkat Tuhan, saudaraku, dicurahkan. Jadi sekali lagi, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh meninggalkan setiap kemarahan, panas hati, kepahitan, karena semuanya itu membawa hidup kita kepada kejahatan, kepada dosa di hadapan Tuhan. Ya, dan ini menghalangi berkat Tuhan untuk dicurahkan kepada kita. Jadi saat kita sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, serta berhenti marah, saudaraku, maka Tuhan akan bertindak, menolong kita, memberkati kita, saudaraku, menjauhkan dari kita setiap malapetaka, mara bahaya, kerugian, bahkan kemiskinan, saudaraku, ya. Dan Tuhan akan melimpahkan berkatnya, saudaraku. Percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Daud hidupnya sangat diberkati karena apa? Karena ia atau karena Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, ini penting, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira. Karena apa? Karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan merendahkan hati kita, diri kita di hadapannya, maka hidup kita akan diberkati, saudaraku. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan. Karena apa? Kesejahteraan yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Inilah berkat yang sungguh-sungguh dirindukan, saudaraku, oleh setiap manusia dan juga oleh kita. Dan bahkan oleh siapa saja, termasuk pengalaman dari Daud, saudaraku, dalam Mazmur 37 ini, ya. Mazmur Daud ini memberikan kepada kita rahasia hidup diberkati dengan kesejahteraan yang melimpah-limpah dari Tuhan, karena kita mau sungguh-sungguh apa, saudaraku, berserah dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya dengan merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di siapa, saudaraku? Di hadapan Tuhan. Haleluya. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 berkata, dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, dan ia memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Jadi inilah kesaksian Daud, saudaraku. Kalau seseorang itu sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Tuhan dalam hidupnya, dia diberkati. Daud berkata, dulu dia waktu muda, saudaraku, udah sampai tua sekarang ini, dia tidak melihat, saudaraku, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu hidupnya sengsara, tapi hidupnya diberkati. Bahkan Daud bersaksi, anak cucunya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Wah, luar biasa ya, saudaraku, ya. Jadi supaya anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat, mari, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita hidup diberkati. Jadi inilah 3 kebenaran dari Mazmur 37 ayat 5 sampai 11, pengalaman Daud bagaimana ia berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan sehingga hidupnya sangat diberkati. Yang pertama, saudaraku, Daud menyerahkan hidupnya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup Daud diberkati karena apa? Daud berdiam diri, setia berdiam diri, menantikan Tuhan. Dan yang penting lagi, berhenti untuk marah, saudaraku. Untuk sakit hati juga, ya, untuk kepahitan juga, kita tinggalkan itu semua. Dan yang ketiga, Daud, saudaraku, diberkati oleh Tuhan karena mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 saya bacakan lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia
akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesaksian Daud yang ditulis di dalam Mazmur 37. Kami mau berpegang kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, percaya sepenuhnya. Dan kami mau tinggalkan juga setiap kemarahan, kepahitan, dendam, iri hati yang hanya menghalangi berkat. Kami mau diberkati oleh Engkau, karena itu kami tinggalkan semua dosa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.